Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membedakan antara respon yang dihasilkan oleh balok yang diberikan beban merata segitiga dengan konfigurasi yang berbeda. Di sini pada gambar sebelah kiri kita tempatkan segitiga dengan sudut lancip yang ada di sisi A. Kemudian pada gambar sebelah kanan di sini kita tempatkan sudut lancipnya pada sisi B. Nah, sebelum kita membahas terkait bidang gaya geser dan bidang momen yang ditimbulkan oleh kedua struktur ini, terlebih dahulu kita harus menghitung reaksi yang terjadi pada setiap tumpuannya, yaitu tumpuan A dan tumpuan B. Nah, teman-teman di sini dapat memperlakukan cara yang lebih sequential atau prosedural dalam menentukan RA dan RB. Namun dalam materi ini saya akan menyajikannya dengan cara yang paling singkat. Jadi untuk dapat menentukan nilai dari beban yang terjadi akibat beban segitiga, sejatinya teman-teman itu hanya dapat dengan mudah menghitungnya sebagai luasan segitiga. Jadi perlu dihitung dengan rumus setengah dikalikan alasnya itu adalah L, tingginya itu adalah A. Kemudian pada bagian A di sini karena dia itu mendapatkan bagian yang paling sedikit, maka distribusi yang diperoleh di titik A adalah sepertiganya. Jadi, luasan segitiga dikalikan sepertiga. Kemudian pada titik B, sama, luasan segitiga dikalikan distribusinya berbeda ya di sini ya. Karena dia mendapatkan porsi yang lebih besar, maka porsinya itu menjadi 2/3 atau 2 kalinya. Nah, sama dengan yang sebelah kiri, kasus sebelah kanan juga sama ya. RA karena mendapat bagian yang paling besar, maka dia distribusinya adalah 2/3. Jadi, luas dari segitiga dikalikan 2/3. Kemudian di titik B, karena dia mendapatkan bagian yang kecil, maka dia mendapatkan sepertiga saja. Sehingga, apabila kita kembali ke gambar sebelah kiri, RA diperoleh 1/6 QL, RB diperoleh sepertiga QL, atau 2RA sama dengan RB. Kemudian, apabila kita kaji gambar yang sebelah kanan, RA diperoleh sepertiga QL, RB diperoleh 1/6 QL, yaitu RA sama dengan 2RB. Nah, kita mulai membedakan distribusi gaya geser antara kedua balok ini. Nah, kita cermati dulu mulai dari bentuknya. Jadi, untuk dapat menggambarkan bidang gaya geser, kita hanya perlu sebenarnya mengeplot nilai dari RA dan RB. Jadi katakanlah di sini RA-nya 1/6 QL, berarti kita berikan di sini 1/6 QL, kemudian RB sepertiga QL. Sepertiga dibandingkan 1/6, sepertiga lebih besar ya, maka porsinya lebih besar. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara menghubungkan antara titik A ke titik B? Karena di sini kasusnya berbeda dengan kalau teman-teman mengkaji wujudnya beban merata segi 4. Nah, di sini sedikit hafalan, jadi distribusi yang menghubungkan antara A ke B itu adalah pola parabolik konkav. Jadi konkav itu adalah cembung. Jadi dia dihubungkan dengan garis cembung. Nah, pada titik yang ditandai oleh kursor ini nilainya nanti akan 0. Nah, berapakah nilainya ini sampai ke bagian tumpuan paling kiri? Kita akan bahas pada bagian selanjutnya. Di sini kita hanya membahas distribusinya terlebih dahulu. Yang menghubungkan antara A ke B itu adalah parabolik konkav polinomial pangkat 2. Kemudian apabila kita kembali pada gambar sebelah kanan, di sini kita tinggal gambar terlebih dahulu ya. Di RA dia memiliki nilai reaksi sepertiga QL, kemudian reaksi di B adalah 1/6 QL. Nah, bagaimana cara menghubungkan antara kedua nilai ini? Nah, ternyata
berbeda. Jadi apabila tadi pada kasus sebelumnya itu dihubungkan dengan garis cembung, di sini dihubungkan dengan garis cekung atau konveks. Sama-sama polinomial derajat 2. Nah, untuk teman-teman nantinya dapat membuktikan dan menghitung nilai dari gaya geser yang terjadi pada setiap bentangan yang ada di titik tertentu, katakanlah X, itu dapat dicari dengan Vx sama dengan minus integral Qx dx, di mana Qx di sini adalah fungsi dari beban merata yang bekerja. Nanti akan kita pelajari pada bagian selanjutnya. Rumusnya sama dengan yang kasus sebelah kiri, yang kanan untuk dapat mencari gaya geser yang terjadi pada titik tertentu, rumusnya tinggal Vx sama dengan minus integral Qx dx. Selanjutnya, bagaimanakah wujud dari bidang momen yang ditimbulkan oleh kedua balok ini? Nah, apabila kita cermati distribusi dari bidang momennya, ternyata wujudnya itu sederhana. Dia hanya membentuk pola parabolik biasa dengan nilai momen maksimum pada perpanjangan titik dari D sama dengan 0 ya di sini. Sama juga dengan gambar sebelah kanan, distribusinya itu juga parabol dengan nilai momen maksimum pada D sama dengan 0, yang merupakan perpanjangan dari D sama dengan 0 di bagian atasnya. Nah, untuk dapat mencari nilai momen pada X atau titik tertentu, baik yang kiri maupun yang kanan, di sini dapat dicari dengan rumus mx sama dengan integral Vx dx. Nah, ini perlu dicermati ya, untuk mencari gaya geser, di sini adalah Vx sama dengan minus, ada minusnya, integral Qx dx, tapi kalau yang mx di sini adalah integral Vx dx. Selanjutnya kita akan mencermati salah satu contoh penerapan dari balok yang diberikan beban merata segitiga. Jadi di sini kita memiliki balok dengan bentang 10 meter, kemudian diberikan beban merata segitiga dengan nilai Q terbesarnya adalah 5 ton per meter. Kemudian diminta untuk menghitung dan menggambarkan distribusi dari gaya geser serta momen yang terjadi. Sebelum itu dapat kita hitung terlebih dahulu nilai dari RA dan RB-nya. Untuk menghitung RA dan RB caranya sangat mudah karena di sini hanya perlu mengalihkan sebuah koefisien. Apabila di sini sisi terkecil berarti nilainya adalah sepertiga. Di sini sisi terbesar nilainya adalah 2/3 dikalikan dengan luasan segitiga. Nah, RA diperoleh 25/3 ton ke atas dan RB diperoleh 50/3 ton ke atas. Sebelum kita melanjutkan, terlebih dahulu kita akan mempelajari bagaimana cara membentuk sebuah fungsi dari beban yang bekerja ini. Jadi dari awalnya Q sama dengan 5 ton per meter, kalau ditanyain Qx-nya berapa? Nah, di situ teman-teman dapat menerapkan persamaan yang sudah sangat familiar ini, yang teman-teman sudah sering pakai waktu di sekolah menengah. Nah, di sini kita hanya perlu mengenali kondisi batasnya saja. Jadi katakanlah di sini adalah titik 1 yang ditunjuk oleh kursor. Kemudian yang ditunjuk oleh kursor satunya adalah titik 2. 1, 2. Berarti di sini terdapat nilai X1, Y1, dan di sini terdapat nilai X2, Y2. Di mana Y1 dan Y2 adalah nilai Q saat di titik tersebut. Jadi katakanlah yang pertama, X1 sama dengan 0, berarti di titik sini ya. Nilai Y1 sama dengan berapa? Sama dengan 0. Jadi Q0 atau Y1 sama dengan 0. Kemudian kita kaji pada titik yang kedua,
yaitu X2 sama dengan 10. Karena di sini bentangannya 10, berarti di titik B, X2-nya sama dengan 10. Y2 berapa? Y2 berapa berarti ditanyakan nilai dari Q saat di titik B. Nilai Q-nya adalah 5. Berarti Y2 sama dengan 5. Tinggal kita substitusikan ke dalam persamaan berikut dan diperoleh nantinya Y sama dengan 5X per 10 atau Y sama dengan setengah X, di mana Y itu adalah Qx, yaitu Qx sama dengan setengah X. Nah, setelah itu teman-teman di sini ingin mengetahui berapakah jarak antara titik A hingga D sama dengan 0 yang ada di sini. Jadi awalnya angka yang ditunjuk oleh kursor ini belum ditemukan. Dan nilai ini dapat ditentukan dengan cara melakukan perhitungan. Jadi perhitungannya ada di sebelah kanan. Jadi persamaan yang akan kita gunakan adalah persamaan gaya geser yaitu Vx. Pada bagian atas atau sebelumnya telah kita ketahui bahwa Vx sama dengan minus integral Qx dx. Nah, kita substitusikan dari yang telah kita ketahui. Di sini minus integral setengah X dx diperoleh Vx sama dengan minus X kuadrat per 4 plus C. C di sini adalah konstanta. Konstantanya di sini adalah nilai awal dari gaya geser. Jadi gaya geser awal yang ada di kasus kita adalah 25 per 3. Maka Vx itu dapat diperbaiki bentuknya menjadi minus X kuadrat per 4 plus RA atau plus 25 per 3. Nah, sekarang berapakah nilai dari titik ini atau sejarak ini itu berapakah angkanya? Berarti kita sejatinya ingin mengetahui nilai dari X ketika Vx-nya sama dengan 0. Jadi, kita ingin mengetahui jaraknya ini berapa ketika Vx-nya sama dengan 0. Nah, berarti tinggal kita substitusikan saja ke dalam persamaan yang telah diformulasi sebelumnya. Vx sama dengan minus X kuadrat per 4 plus 25 per 3. Berarti Vx sama dengan 0. 0 sama dengan minus X kuadrat per 4 plus 25 per 3. Maka, apabila kita selesaikan persamaan ini akan diketahui X sama dengan akar 100 per 3 atau X dapat diperoleh di sini X sama dengan 5,77 meter. Dari mana? Dari tumpuan sebelah kiri atau dari titik A. Maka di sini dapat kita ketahui jarak dari A ke titik D sama dengan 0 adalah 5,77 meter. Nah, nantinya apabila teman-teman ingin mengetahui nilai dari gaya geser di titik yang ditunjuk oleh kursor atau di titik ini atau di titik selanjutnya di sini, teman-teman hanya dengan mudah mensubstitusikan nilai X ke dalam persamaan Vx yang ada di sini. Nanti akan diperoleh nilai V-nya atau D-nya atau gaya gesernya. Kemudian, bagaimana untuk menggambarkan bidang momennya? Nah, tentu saja kita harus mengetahui nilai momen yang ada di titik maksimumnya. Nah, titik maksimumnya ini terjadi pada transisi antara Vx positif ke Vx negatif atau Vx sama dengan 0. Nah, berarti di sini kita ingin mencari tahu nilai momen pada saat X sama dengan 5,77 meter. Nah, sebelum itu berarti kita perlu membuat rumus terlebih dahulu dari momen. Mx sama dengan integral Vx dx sudah diketahui. Tinggal kita substitusikan persamaan Vx-nya dan diperoleh Mx sama dengan minus X pangkat 3 per 12 plus 25X per 3 plus konstanta. Nah, konstantanya ini gimana? Gampang. Jadi teman-teman hanya perlu menerapkan kondisi batas. Berarti katakanlah ya di titik A alias X sama dengan 0 ya di sini. Nah, berarti kan momennya di sini sama dengan berapa? 0 karena dia memang di tumpuan. Nah, berarti X sama dengan 0 maka Mx sama dengan 0. Berarti tinggal disubstitusikan saja Mx sama dengan 0, X sama dengan 0, C-nya berapa? C-nya sama dengan
0. Maka kita peroleh persamaan yang lebih sederhana yaitu mx sama dengan minus x pangkat 3 per 12 plus 25x per 3. Nah, untuk mengetahui momen pada saat X atau momen maksimum di sini berarti tinggal disubstitusikan saja nilai X sama dengan 5,77 meter. Diperoleh di sini momen maksimumnya adalah 32,075 ton meter positif. Nah, dari angka-angka yang telah kita peroleh tadi, baru bisa diplotkan ke dalam diagram atau bidang gaya geser dan bidang momennya. Kemudian bagaimana dengan wujud balok yang konfigurasi segitiganya berbeda? Sebenarnya sama saja, hanya saja di sini hanya perlu kita highlight atau kita tekankan saja ya, bagaimana cara membentuk persamaan QX-nya. Nilai dari QX di sini dapat kita ketahui dengan mensubstitusikan kondisi batas yang telah kita identifikasi sebelumnya. Jadi pada titik A, di sini kita anggap sebagai titik 1, kemudian di sini titik B kita anggap sebagai titik 2. Setiap titik pasti memiliki nilai dari X dan Y. Berarti ada X1 dan X2, kemudian ada Y1 dan Y2. Nah, pada titik A atau di titik 1 di sini, berarti X-nya sama dengan 0, Y-nya adalah 5. Kemudian, pada titik B di sini sebagai titik kedua, X2 sama dengan 10, Y2 sama dengan 0. Tinggal kita substitusikan saja persamaannya, akan diperoleh QX sama dengan 5 min X per 2. Nah, setelah kita ketahui QX di sini, kita dapat dengan mudah mencari persamaan VX-nya dan juga mencari persamaan MX-nya. Nanti silahkan dikoreksi dan dikerjakan secara mandiri.